Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di FH Channel yang keren beken inspiratif ini bersama saya Firman Husain. Perjumpaan kali ini, saya akan menyajikan kajian tentang pemerintahan dengan sistem demokrasi, dengan perundang-undangan yang universal pertama kali di atas muka bumi ini, yaitu pemerintahan modern yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasan kajian ini? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Awal berdirinya pemerintahan demokratis di atas muka bumi yaitu pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwaroh. Pada tahun 622 Masehi, sebuah peristiwa besar dalam sejarah peradaban manusia terjadi. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah, yang kala itu bernama Yatsrib. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga awal mula berdirinya pemerintahan yang demokratis pertama di dunia. Pemerintahan ini didasarkan pada prinsip keadilan, persamaan hak, dan perlindungan universal bagi seluruh golongan suku, ras, dan agama. Hal ini diwujudkan melalui sebuah dokumen monumental yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Madinah pada masa itu adalah kota yang dihuni oleh beragam suku dan komunitas, termasuk suku-suku Arab seperti Aus dan Khazraj serta komunitas Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraisyah. Konflik antar suku seringkali terjadi, dan kota itu membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menyatukan semua pihak dalam kedamaian. Ketika Rasulullah tiba, beliau diundang untuk menjadi pemimpin oleh masyarakat Madinah karena kepribadian dan reputasinya yang jujur, adil, dan terpercaya. Piagam Madinah, atau yang disebut sebagian sejarawan sebagai konstitusi pertama dalam sejarah dunia, dirancang sebagai dasar kehidupan bermasyarakat di Madinah. Dokumen ini mengatur hubungan antara kaum muslimin, kaum Yahudi, dan suku-suku lainnya dalam kerangka satu kesatuan masyarakat yang damai dan adil. Isi dan prinsip utama Piagam Madinah yang menginspirasi kehidupan umat manusia setelahnya. Piagam Madinah memiliki sekitar 47 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan hukum. Beberapa prinsip utamanya adalah 1. Kesatuan umat, umatan wahidah. Semua penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dianggap sebagai satu komunitas yang hidup berdampingan. Mereka memiliki kewajiban untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain dari ancaman luar. 2. Keadilan dan persamaan hak. Setiap individu, tanpa memandang suku, ras, atau agama, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak ada yang diperlakukan secara diskriminatif. 3. Perlindungan agama dan keyakinan. Setiap kelompok memiliki kebebasan untuk mempraktikkan agamanya tanpa gangguan. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman dalam masyarakat Madinah. 4. Kewajiban bersama dalam pertahanan. Seluruh komunitas di Madinah wajib bersatu melindungi kota dari ancaman eksternal. Dalam hal ini, keadilan ditegakkan tanpa memihak. 5. Kehidupan sosial yang harmonis. Perselisihan yang muncul di antara penduduk diselesaikan berdasarkan hukum yang adil di bawah kepemimpinan Rasulullah sebagai hakim tertinggi. Implementasi demokrasi dalam pemerintahan Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memimpin Madinah bukan sebagai seorang raja atau tiran, tetapi sebagai pemimpin yang mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah menjadi prinsip utama dalam pemerintahan. Setiap kebijakan diputuskan berdasarkan maslahat bersama, dengan menghormati hak-hak individu dan kelompok minoritas. 5 tahun pertama pemerintahan Rasulullah di Madinah menunjukkan bagaimana prinsip keadilan diterapkan.
Buah nyata dari pemerintahan modern yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah konflik-konflik antar suku berhasil diselesaikan secara damai, karena terbangunnya ikatan persatuan dalam persaudaraan umat manusia. Hubungan antara komunitas Muslim dan Yahudi tetap dijaga meskipun perbedaan keyakinan. Hak-hak wanita dan kelompok lemah mulai ditegakkan, seperti larangan perbudakan yang tidak manusiawi. Dalam kurun waktu ini, Madinah berubah menjadi kota yang aman dan makmur, mencerminkan keberhasilan penerapan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Piagam Madinah yang universal. Pemerintahan di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tonggak sejarah penting. Ini adalah model awal pemerintahan demokratis yang menghormati keberagaman, menegakkan keadilan, dan menjamin hak-hak setiap individu. Dengan Piagam Madinah sebagai landasan hukum, Rasulullah berhasil menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Bagian ini menjadi dasar bagaimana nilai-nilai demokrasi Islami diterapkan di masa depan, menjadikannya warisan besar bagi peradaban manusia. Ayo sahabat FH Channel, kita simak kembali kelanjutan pemaparan kajiannya berikut ini. Keberlanjutan dan tantangan pemerintahan modern yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwaroh. Setelah 5 tahun pertama yang menandai stabilitas awal, pemerintahan di Madinah yang dipimpin Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Meskipun Piagam Madinah telah menciptakan landasan kokoh bagi kehidupan bersama, pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan seringkali diuji oleh konflik-konflik baru dan dinamika sosial politik yang terus berkembang. Pada tahun-tahun berikutnya, Rasulullah fokus memperkuat pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Penyempurnaan hukum dan perundang-undangan. Sebagai pemimpin, Rasulullah memperkenalkan hukum-hukum yang tidak hanya bersifat universal tetapi juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip dasar dalam penetapan hukum adalah keadilan, maslahat, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Contohnya, hukum waris yang memberikan hak kepada perempuan dan anak-anak. Larangan keras praktik riba, yang merugikan golongan lemah. Di masa itu orang Yahudi menjerat orang Madinah dengan praktik riba. Dengan larangan tersebut orang Yahudi menjadi terusik dan semakin sempit gerakannya di Madinah. 2. Pembangunan ekonomi. Rasulullah memajukan ekonomi Madinah dengan mengajarkan konsep ekonomi berbasis keadilan. Pasar Madinah didirikan sebagai pusat perdagangan bebas yang diawasi untuk mencegah monopoli dan penipuan. Sistem zakat diperkenalkan untuk redistribusi kekayaan, membantu fakir miskin, dan memperkuat solidaritas sosial. 3. Musyawarah dalam keputusan politik. Rasulullah sering mengadakan musyawarah, syura, dengan para sahabat dan pemimpin suku sebelum mengambil keputusan penting. Ini adalah wujud nyata dari demokrasi partisipatif yang menghormati suara masyarakat. Tantangan pemerintahan yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari dalam atau internal Madinah, yang diantaranya dari suku-suku Yahudi dan orang-orang munafik. Meskipun pemerintahan di Madinah berhasil membawa kedamaian, tetap ada tantangan dari dalam. Munculnya kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul. Sebagian orang bergabung dengan Islam secara lahiriah tetapi menyimpan niat buruk. Tokoh seperti Abdullah bin Ubay bin Salul sering memprovokasi perpecahan. Kaum munafik menyebarkan fitnah dan mencoba merusak keharmonisan antara komunitas di Madinah. Rasulullah menangani mereka dengan kebijaksanaan, menghindari kekerasan, dan lebih sering mengutamakan pendekatan dialog. Perjanjian yang dikhianati. Beberapa komunitas Yahudi yang sebelumnya telah sepakat dengan Piagam Madinah mulai melanggar perjanjian. Insiden ini menimbulkan ketegangan yang harus diselesaikan dengan tegas,
tetapi tetap berlandaskan hukum. Tantangan eksternal. Ancaman dari Quraisy dan suku-suku lain. Ancaman besar datang dari Makkah, khususnya Quraisy, yang nanti mengepung kota Madinah. Hal itu terjadi dinamakan Perang Khandaq, atau Perang Kota, yang tidak menerima keberadaan pemerintahan Islam di Madinah. Periode ini ditandai oleh beberapa peristiwa penting. Perang Badar, 624 M. Perang ini terjadi ketika Quraisy berusaha menghancurkan Madinah. Meskipun jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit, strategi Rasulullah dan keyakinan mereka pada Allah membawa kemenangan besar. Perang Badar memperkuat posisi Madinah sebagai negara yang dihormati. 2. Perang Uhud, 625 M. Dalam perang ini, pasukan Muslim mengalami kekalahan akibat ketidakdisiplinan sebagian pasukan. Meskipun demikian, Rasulullah tetap menguatkan moral umat dengan menegaskan pentingnya musyawarah dan kesatuan dalam menghadapi musuh. 3. Perang Khandaq, 627 M. Perang ini menjadi ujian besar bagi Madinah ketika pasukan koalisi Quraisy dan sekutunya mengepung kota. Rasulullah bersama para sahabat menggali parit sebagai strategi bertahan, yang akhirnya berhasil mematahkan serangan musuh tanpa pertempuran besar. Di dalam pembangunan pemerintahan yang Rasulullah dirikan di Madinah Al-Munawwaroh, maka terjadilah gelombang B kemajuan sistem kehidupan modern. Di bidang tatanan kehidupan masyarakat yang unggul, sosial dan budaya. Meskipun berada dalam kondisi perang, Rasulullah tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya di Madinah. Pendidikan. Rasulullah mendorong masyarakat untuk belajar membaca, menulis, dan memahami ajaran Islam. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan. Persaudaraan antar suku. Rasulullah terus memperkuat ikatan antara muhajirin, pendatang dari Makkah, dan Ansyar, penduduk asli Madinah. Ikatan ini menjadi model persaudaraan lintas golongan yang unik dalam sejarah. 3. Perlindungan bagi minoritas. Meskipun terjadi konflik dengan sebagian komunitas Yahudi, Rasulullah tetap melindungi hak-hak minoritas yang setia kepada piagam Madinah. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Hasil dan pengaruh pemerintahan Madinah yang modern. Pada masa ini, pemerintahan Madinah semakin diakui sebagai model negara yang adil dan beradab. Beberapa pencapaian penting meliputi terciptanya sistem pemerintahan berbasis hukum yang menghormati keberagaman. Penyebaran Islam secara damai ke wilayah-wilayah sekitar. Munculnya solidaritas yang kokoh di antara masyarakat Madinah. Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cerminan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberagaman dapat berjalan berdampingan. Meskipun menghadapi tantangan besar, pemerintahan Madinah tetap menjadi teladan universal yang relevan hingga kini. Prinsip-prinsip pembangunan pemerintahan di Madinah merupakan tonggak pembangunan peradaban manusia di akhir zaman, yang puncak kejayaan pemerintahan Madinah dan warisannya menerangi bagi masyarakat dunia setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masa itu seluruh penjuru dunia masih dalam kegelapan kejahiliahan yang mengungkung peradaban dunia. Sahabat FH Channel yang berbahagia, ayo kita simak kembali kelanjutan kajiannya berikut ini. Setelah 5 tahun pertama yang menandai stabilitas awal, pemerintahan di Madinah yang dipimpin Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Meskipun piagam Madinah telah menciptakan landasan kokoh bagi kehidupan bersama, pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan seringkali diuji oleh konflik-konflik baru dan dinamika sosial politik yang terus berkembang. Pada tahun-tahun berikutnya, Rasulullah fokus memperkuat pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. Penyempurnaan hukum dan perundang-undangan. Sebagai pemimpin,
Rasulullah memperkenalkan hukum-hukum yang tidak hanya bersifat universal tetapi juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip dasar dalam penetapan hukum adalah keadilan, maslahat, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Contohnya, hukum waris yang memberikan hak kepada perempuan dan anak-anak. Larangan praktik riba yang merugikan golongan lemah. Pembangunan ekonomi. Rasulullah memajukan ekonomi Madinah dengan mengajarkan konsep ekonomi berbasis keadilan. Pasar Madinah didirikan sebagai pusat perdagangan bebas yang diawasi untuk mencegah monopoli dan penipuan. Sistem zakat diperkenalkan untuk redistribusi kekayaan, membantu fakir miskin, dan memperkuat solidaritas sosial. Musyawarah dalam keputusan politik. Rasulullah sering mengadakan musyawarah, syura, dengan para sahabat dan pemimpin suku sebelum mengambil keputusan penting. Ini adalah wujud nyata dari demokrasi partisipatif yang menghormati suara masyarakat. Meskipun pemerintahan di Madinah berhasil membawa kedamaian, tetap ada tantangan dari dalam. Munculnya kaum munafik. Sebagian orang bergabung dengan Islam secara lahiriah tetapi menyimpan niat buruk. Tokoh seperti Abdullah bin Ubay bin Salul sering memprovokasi perpecahan. Kaum munafik menyebarkan fitnah dan mencoba merusak keharmonisan antara komunitas di Madinah. Rasulullah menangani mereka dengan kebijaksanaan, menghindari kekerasan, dan lebih sering mengutamakan pendekatan dialog. Perjanjian yang dikhianati. Beberapa komunitas Yahudi yang sebelumnya telah sepakat dengan piagam Madinah mulai melanggar perjanjian. Insiden ini menimbulkan ketegangan yang harus diselesaikan dengan tegas, tetapi tetap berlandaskan hukum. Tantangan eksternal. Ancaman dari Quraisy dan suku-suku lain. Ancaman besar datang dari Makkah, khususnya Quraisy, yang tidak menerima keberadaan pemerintahan Islam di Madinah. Periode ini ditandai oleh beberapa peristiwa penting. 1. Perang Badar, 624 m. Perang ini terjadi ketika Quraisy berusaha menghancurkan Madinah. Meskipun jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit, strategi Rasulullah dan keyakinan mereka pada Allah membawa kemenangan besar. Perang Badar memperkuat posisi Madinah sebagai negara yang dihormati. Perang Uhud, 625 m. Dalam perang ini, pasukan Muslim mengalami kekalahan akibat ketidakdisiplinan sebagian pasukan. Meskipun demikian, Rasulullah tetap menguatkan moral umat dengan menegaskan pentingnya musyawarah dan kesatuan dalam menghadapi musuh. Perang Khandaq, 627 m. Perang ini menjadi ujian besar bagi Madinah ketika pasukan koalisi Quraisy dan sekutunya mengepung kota. Rasulullah bersama para sahabat menggali parit sebagai strategi bertahan, yang akhirnya berhasil mematahkan serangan musuh tanpa pertempuran besar. Kemajuan sosial dan budaya kemasyarakatan yang unggul serta modern. Meskipun berada dalam kondisi perang, Rasulullah tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya di Madinah Al-Munawwaroh. Pendidikan. Rasulullah mendorong masyarakat untuk belajar membaca, menulis, dan memahami ajaran Islam. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan. Persaudaraan antar suku. Rasulullah terus memperkuat ikatan antara muhajirin, pendatang dari Makkah, dan Ansyar, penduduk asli Madinah. Ikatan ini menjadi model persaudaraan lintas golongan yang unik dalam sejarah. Perlindungan bagi minoritas. Meskipun terjadi konflik dengan sebagian komunitas Yahudi, Rasulullah tetap melindungi hak-hak minoritas yang setia kepada piagam Madinah. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Hasil dan pengaruh pemerintahan Madinah Al-Munawwaroh yang didirikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, pemerintahan Madinah semakin diakui sebagai model negara yang adil dan beradab. Beberapa pencapaian penting meliputi
Terciptanya sistem pemerintahan berbasis hukum yang menghormati keberagaman. Penyebaran Islam secara damai ke wilayah-wilayah sekitar, karena Islam hadir untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan membangun kehidupan berperadaban modern yang terpandu dengan bimbingan wahyu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya solidaritas yang kokoh di antara masyarakat Madinah. Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cerminan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberagaman dapat berjalan berdampingan. Meskipun menghadapi tantangan besar, pemerintahan Madinah tetap menjadi teladan universal yang relevan hingga kini. Sahabat FH, selanjutnya akan kita bahas puncak kejayaan pemerintahan Madinah dan warisannya bagi dunia setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melewati berbagai tantangan internal dan eksternal, pemerintahan Madinah di bawah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncak kejayaannya. Dalam periode ini, Madinah tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik dan keagamaan, tetapi juga menjadi model negara yang ideal, yang landasannya adalah keadilan, persatuan, dan pengabdian kepada Allah. Perjanjian Hudaybiyah, awal kemenangan diplomatik. Pada tahun 628 M, Rasulullah melakukan perjanjian perdamaian dengan kaum Quraisy, yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Meskipun sekilas terlihat merugikan umat Islam, perjanjian ini memiliki dampak strategis besar. Stabilitas politik. Perjanjian ini memberikan jeda konflik dengan Quraisy, memungkinkan Rasulullah untuk memperkuat posisi Madinah secara internal dan menyebarkan Islam ke luar wilayah. Momentum dakwah. Dengan adanya perdamaian, Rasulullah mengirimkan surat kepada para penguasa besar, seperti Raja Heraklius dari Romawi Timur, Kaisar Persia, dan penguasa Mesir, mengajak mereka untuk menerima Islam. Pertumbuhan umat. Periode damai ini mendorong lebih banyak suku Arab untuk memeluk Islam, baik karena keyakinan maupun karena melihat keberhasilan sistem pemerintahan Madinah. Pada tahun 630 M, setelah Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memimpin 10.000 pasukan menuju Makkah. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Fathu Makkah, penaklukan Makkah, Rasulullah menunjukkan sikap luar biasa. Pengampunan massal. Rasulullah memaafkan penduduk Makkah yang sebelumnya menjadi musuh Islam, termasuk mereka yang telah menyakiti dan menganiaya umat Muslim. Kebijakan ini memperlihatkan keadilan dan rahmat yang menjadi ciri khas pemerintahan Islam. Reformasi sosial. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, menegaskan bahwa Makkah adalah pusat tauhid. Namun, penduduk tetap diberikan kebebasan berkeyakinan, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Integrasi wilayah. Dengan penaklukan Makkah, Madinah menjadi pusat pemerintahan atas seluruh jazirah Arab. Keberhasilan ini memperkuat persatuan suku-suku Arab yang sebelumnya sering berselisih. Pada tahun 632 M, Rasulullah memimpin haji perpisahan, Haji Wada, yang menjadi momentum penting bagi umat Islam. Dalam khutbahnya, Rasulullah menegaskan prinsip-prinsip utama pemerintahan dan kehidupan. Kesetaraan manusia. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, atau orang non-Arab atas orang Arab, kecuali dengan ketakwaan." Pesan ini menjadi landasan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau bangsa dalam Islam. Keadilan universal. Rasulullah menyerukan penghapusan praktik zalim, seperti riba, dan menjamin perlindungan terhadap hak individu. Hak perempuan. Rasulullah menegaskan agar perempuan diperlakukan dengan baik dan diberikan hak-haknya, termasuk dalam warisan, pernikahan,
dan kehidupan bermasyarakat. Landasan hukum Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah menegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup umat Islam, yang akan menjaga mereka dari kesesatan jika dipegang teguh. Wafatnya Rasulullah dan keberlanjutan pemerintahan Madinah Al-Munawwaroh. Pada 8 Juni 632 M, Rasulullah wafat di Madinah, meninggalkan umat Islam dalam kesedihan mendalam. Meskipun beliau tidak lagi hadir secara fisik, warisan kepemimpinannya terus hidup melalui para sahabat dan generasi berikutnya. Suksesi kepemimpinan. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama. Pemilihan ini dilakukan melalui musyawarah, melanjutkan tradisi demokrasi partisipatif yang diwariskan Rasulullah. Penerapan sistem pemerintahan. Prinsip-prinsip yang telah ditegakkan di Madinah, seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan hak, tetap menjadi landasan dalam pemerintahan kekhalifahan. Ekspansi dan penyebaran Islam. Di bawah para khalifah, Islam menyebar ke wilayah-wilayah baru seperti Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Namun, ekspansi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap penduduk setempat. Pemerintahan Madinah di bawah Rasulullah memiliki dampak besar bagi peradaban manusia. Model negara berbasis hukum. Sistem pemerintahan Madinah adalah contoh negara hukum yang menghormati hak semua golongan. Keadilan sosial dan ekonomi. Konsep zakat, larangan riba, dan redistribusi kekayaan menjadi inspirasi bagi sistem ekonomi modern. Persatuan dalam keberagaman. Piagam Madinah menunjukkan bagaimana masyarakat yang berbeda agama dan budaya dapat hidup damai dalam satu negara. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan manusia, kebebasan berkeyakinan, dan perlindungan hak-hak minoritas menjadi landasan yang relevan hingga kini. Pemerintahan Madinah adalah salah satu tonggak sejarah terpenting dalam peradaban manusia. Di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah masyarakat yang adil, damai, dan beradab berhasil dibangun di atas nilai-nilai universal. Warisan pemerintahan ini terus menjadi inspirasi bagi umat Islam dan seluruh dunia, menunjukkan bahwa keadilan, persatuan, dan keberagaman dapat berjalan harmonis di bawah naungan hukum dan moral yang luhur. Sahabat FH di mana saja berada, ayo kita ikuti pemaparan kajian selanjutnya berikut ini. Era kekhalifahan dan pengembangan warisan pemerintahan Madinah Al-Munawwaroh. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam menghadapi tugas besar. Menjaga persatuan dan melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun di Madinah. Kepemimpinan Islam memasuki fase baru di bawah para khalifah, Khulafaur Rasyidin, yang menerapkan prinsip-prinsip dasar yang diwariskan Rasulullah dalam konteks masyarakat dan tantangan yang terus berkembang. Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Sebagai pemimpin, ia dihadapkan pada berbagai tantangan berat yang menguji persatuan umat Islam. Munculnya gerakan pemurtadan. Sebagian suku di Jazirah Arab menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah dan menganggap kewajiban tersebut hanya berlaku selama Rasulullah hidup. Abu Bakar dengan tegas melancarkan perang Riddah untuk mengembalikan stabilitas dan menegakkan hukum Islam. Ancaman nabi-nabi palsu. Tokoh seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah Al-Asadi mengklaim sebagai nabi. Abu Bakar memimpin pasukan untuk menghadapi ancaman ini demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar memulai proyek penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang. Langkah ini menjadi salah satu kontribusi terbesarnya dalam menjaga warisan Islam. 2. Penyebaran Islam di luar Jazirah Arab. Meskipun pemerintahannya singkat, Abu Bakar memulai ekspansi Islam ke wilayah Syam dan Persia,
yang nantinya diteruskan oleh Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, pemerintahan Islam mencapai puncak perluasan wilayah dan penyempurnaan sistem administrasi. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ekspansi wilayah. Wilayah Islam meluas hingga mencakup Persia, Mesir, dan sebagian besar Syam. Penaklukan besar seperti Yerusalem, Al-Quds, dilakukan tanpa pertumpahan darah. Umar bahkan memberikan jaminan perlindungan kepada penduduk Kristen setempat melalui perjanjian Aelia. Reformasi administrasi. Sistem administrasi negara. Umar membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi yang dikelola oleh gubernur, wali. Setiap gubernur diawasi ketat untuk memastikan keadilan dan integritas mereka. Baitul Mal, perbendaharaan negara. Umar mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola zakat, pajak, dan distribusi kekayaan untuk kesejahteraan rakyat. Sistem keadilan. Umar membentuk lembaga peradilan independen yang menjamin penegakan hukum tanpa memandang status sosial. Kesejahteraan sosial. Umar memperkenalkan sistem tunjangan untuk fakir miskin, janda, anak yatim, dan bahkan non-muslim yang membutuhkan bantuan. Umar dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati. Ia sering berkeliling malam untuk memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Prinsip keadilan yang ia terapkan membuat pemerintahannya dihormati oleh muslim maupun non-muslim. Utsman bin Affan melanjutkan ekspansi dan stabilitas pemerintahan. Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai dengan gejolak internal. Kodifikasi Al-Quran Final. Utsman membentuk tim untuk menyusun mushaf Al-Quran dalam satu versi standar. Mushaf ini kemudian disebarkan ke seluruh wilayah kekhalifahan, sehingga mencegah perbedaan bacaan di masa depan. Ekspansi wilayah. Wilayah kekhalifahan meluas hingga mencakup Afrika Utara, Armenia, dan sebagian Asia Tengah. Pada masa akhir kepemimpinan Utsman, muncul protes terhadap kebijakan administratif yang dianggap tidak adil oleh sebagian pihak. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok pemberontak, yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Utsman pada tahun 656 M. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah dalam situasi politik yang sangat sulit. Masa pemerintahannya diwarnai oleh perpecahan internal yang dikenal sebagai fitnah kubra, fitnah besar. Perang Jamal. Konflik pertama terjadi antara Ali dan kelompok Aisyah, Talhah, dan Zubair. Perang ini berakhir dengan kemenangan Ali, tetapi meninggalkan luka mendalam di kalangan umat Islam. 2. Perang Siffin. Ali menghadapi Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, yang menolak mengakui kekhalifahan Ali. Konflik ini berakhir dengan arbitrasi, yang justru melemahkan posisi Ali di mata sebagian pendukungnya. Kemungkinan Khawarij. Kelompok ini muncul sebagai oposisi radikal terhadap Ali setelah arbitrasi. Mereka akhirnya menjadi ancaman besar bagi stabilitas ummah. Meskipun masa pemerintahannya sulit, Ali tetap memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum. Ia dikenal sebagai pemimpin yang zuhud dan bijaksana, dengan banyak keputusan hukumnya menjadi referensi dalam fikih Islam. 4. Khalifah pertama tidak hanya melanjutkan pemerintahan yang dibangun Rasulullah di Madinah, tetapi juga memperluas dan memperkuatnya. Prinsip musyawarah. Sistem musyawarah dalam pemilihan pemimpin tetap menjadi landasan penting, meskipun dalam praktiknya menghadapi tantangan. Administrasi berbasis hukum. Hukum Islam diterapkan secara adil, baik untuk Muslim maupun non-Muslim. Penyebaran Islam. Ekspansi kekhalifahan membawa Islam ke berbagai wilayah dunia, dengan penyebaran ajaran yang damai dan toleran di banyak tempat. Keteladanan pemimpin. Para khalifah menjalankan pemerintahan dengan sikap rendah hati, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Era kekhalifahan setelah Rasulullah adalah masa transisi yang penuh tantangan, tetapi juga syarat dengan pencapaian luar biasa. Pemerintahan Madinah yang didirikan Rasulullah menjadi model yang terus diadaptasi dan diterapkan. Nilai-nilai keadilan, persatuan, dan keberagaman yang diwariskan terus menginspirasi generasi umat Islam hingga kini, menjadikan era ini sebagai salah satu babak paling gemilang dalam sejarah peradaban manusia. Sahabat FH, demikian pemaparan kajian ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menambah literasi pandangan sikap hidup kita di dalam kehidupan, serta menginspirasi perjalanan kehidupan kita. Atas segala perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita. Saya Firman Husein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!